GM, selamat bulan Desember semua. Beberapa waktu yang lalu, Bitcoin jatuh ke harga 53 ribuan, tapi naik kembali ke harga 59 ribu. Dan sekarang, Bitcoin sedang sideways di rentang harga 56 ribu sampai 57 ribuan. Ternyata, setelah gue teliti lebih lanjut, kenaikan harga Bitcoin dari 53 ribu ke 59 ribu disebabkan oleh paus yang by the dip. Contohnya ada Nayib Bukele, Presiden El Salvador yang baru saja membeli 100 Bitcoin, dan MicroStrategy, perusahaan yang dipimpin oleh Michael Saylor, juga membeli Bitcoin sebanyak 7.002 Bitcoin dengan total nilai 444 juta US dollar. Di GBP emang Michael Saylor, seorang paus sejati. Total holding dari perusahaannya sekarang berjumlah 121 Bitcoin dengan harga rata-rata 29.000 US dollar. Menurut gue ini bakalan jadi basis support kuat ketika bear market. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, apa Bitcoin bulan ini akan ditutup positif? Kalau kita lihat di Bitcoin Money Return, ketika bulan terjadi, Bitcoin pada akhir tahun selalu ditutup positif. Misalnya di tahun 2017, ditutup dengan kenaikan 38,89%. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat data on-chain Bitcoin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya lo nggak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Dan seperti biasa, versi tulisannya akan gue tulis di Medium, dan rangkuman akan gue upload di Instagram gue di lutfi.sol. Link Medium dan Instagramnya akan gue taruh di box deskripsi di bawah. Oke, mari kita mulai. Data on-chain pertama, jumlah whales berkurang dan Bitcoin lebih terdesentralisasi. Salah satu data yang langsung menyita perhatian gue adalah distribusi Bitcoin antara paus dan ikan cupang. Makin kesini, jumlah whale Bitcoin semakin berkurang. Hal ini sangat baik, karena bisa mengurangi risiko konsentrasi aset pada satu pihak, yang dapat membuat Bitcoin dump jika whales tersebut jualan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Rata-rata puncak tertinggi kepemilikan Bitcoin oleh whales pada tahun 2017. Kalau teman-teman lihat di sini, ada yang memiliki Bitcoin lebih dari 10.000, itu mencapai puncaknya pada tahun 2018 pertengahan, dan semakin kesini, di tahun 2021, dia jumlahnya makin berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada address yang memiliki Bitcoin lebih dari 1.000 juga berkurang. Dan address yang memiliki lebih dari 100 Bitcoin juga berkurang. Kalau kita gali lebih dalam, holders dengan kepemilikan lebih dari 0,01 dan 0,1 meningkat tajam. Bisa dikatakan supply Bitcoin saat ini lebih terdesentralisasi, dan wallet yang memiliki 0,01 Bitcoin dan 0,01 mencapai all-time high-nya. Jumlah wallet yang memiliki 0,1 Bitcoin sekarang ada 32,8 juta wallet, dan jumlah address yang memiliki Bitcoin sebanyak 0,01 sekarang ada di angka 9,3 juta wallet. On-chain kedua yang gue temukan adalah Bitcoin makin langka cuy. Semakin langka Bitcoin, dan jika diiringi dengan demand yang tinggi, tidak menutup kemungkinan harga Bitcoin akan up only akhir bulan ini. Sekarang, supply Bitcoin di exchange berjumlah 2 juta koin. Ini merupakan titik terendah kurang lebih selama setahun terakhir, dan sepertinya tidak ada tanda reversal dalam waktu dekat. Metrik ini juga sejalan dengan rasio supply shock Bitcoin yang juga meningkat. Kita tinggal tunggu saja hukum ekonomi dasar berlaku. Supply yang sedikit dengan permintaan yang banyak akan menghasilkan harga yang tinggi. Kalau teman-teman lihat di sini, garis yang warna biru menandakan harga Bitcoin, dan garis yang warna oranye menandakan supply shock ratio exchange yang terus meningkat. Biasanya ketika exchange supply shock ratio meningkat, harga Bitcoin juga meningkat. Kalau teman-teman lihat di tanggal 26 September, supply shock exchange ratio meningkat, harga Bitcoin juga meningkat. Nah, kita tinggal nunggu waktu untuk harga Bitcoin juga naik. Data on-chain ketiga, holders masih percaya terhadap prospek jangka panjang Bitcoin. Selain dua hal yang udah gue sebutin sebelumnya, ternyata holders masih percaya dengan prospek jangka panjang Bitcoin. Hal ini bisa kita lihat dari data HBAN berdasarkan UTXO. Data yang sekarang lagi teman-teman lihat adalah supply Bitcoin dengan waktu umurnya berdasarkan terakhir kali dia dibeli. Sebagai contoh, garis biru di atas menandakan supply Bitcoin dengan umur 18 bulan sampai 2 tahun. Di garis tengah atau garis oranye menandakan supply Bitcoin dengan umur 2 tahun hingga 3 tahun. Dan yang terakhir, garis warna biru muda menandakan supply Bitcoin yang di hold selama 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau kita lihat grafiknya,
Suplai Bitcoin dengan umur 18 hingga 2 tahun itu jumlahnya berkurang. Tapi suplai Bitcoin di rentang umur 2 tahun sampai 5 tahun itu meningkat tajam cuy. Yang garis oranye juga meningkat, yang garis biru muda juga meningkat. Ini bisa kita simpulkan bahwa holders masih percaya terhadap prospek jangka panjang Bitcoin. Oke, meskipun matriks on-chain menunjukkan hal yang baik bagi kita, perlu kita perhatikan aspek makroekonomi. Ada dua hal menurut gua yang harus lu waspadai. Yang pertama adalah kasus COVID varian baru yang bernama Omicron. Terus yang kedua adalah rencana The Fed yang ingin meningkatkan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, biasanya aset yang beresiko seperti saham dan Bitcoin atau kripto secara umum itu harganya pasti turun. Untuk kasus COVID, lu udah pada tahu lah ya. Ketika ada varian baru, banyak orang yang panik dan salah satu panik yang mereka lakukan adalah jual aset sehingga harga kripto akan jatuh. Oke, paling sekian video on-chain kali ini. Menurut lo gimana? Apakah bulan Desember pasar kripto akan naik atau kena wreck? Coba komen di bawah ya, gue pengen tahu komentar teman-teman. Dan kalau lo suka video ini, klik like dan juga share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. GN.